Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Eka Damayanti dengan NIM 666121076 dari kelas 3D, mata kuliah Akuntansi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan operasional. Berikut peta konsepnya. Selanjutnya adalah definisi laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya adalah manfaat laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi yang pertama adalah mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang ketiga adalah yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Yang keempat, mengenai penurunan ekuitas bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas bila surplus operasional. Selanjutnya adalah tujuan laporan operasional. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit LO dari suatu entitas pelaporan. Selanjutnya adalah struktur laporan operasional. Yang pertama adalah pendapatan LO, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit dari operasi, dan yang keempat kegiatan non-operasional. Selanjutnya yang kelima ada surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keenam pos luar biasa, dan yang ketujuh adalah surplus atau defisit LO. Lalu selanjutnya ada isi laporan operasional. Disimak ya teman-teman. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh penerapan laporan operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember pada tahun 2019. Yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional pada periode 31 Desember tahun 2020 itu berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, di sini ada sih pendapatan hibah, cuma dia nggak ada penerimaannya. Strip. Nah, ini jumlah pendapatannya. Lalu setelah itu, unsur selanjutnya ada beban. Nah, beban ini terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih. Beban operasional pada periode akhir Desember itu nantinya dijumlahkan. Nah, lalu setelah kita mengetahui pendapatan operasionalnya dan bebannya, nanti akan ketahuan surplus atau defisit dari kegiatan operasional dengan cara pendapatan dikurangi oleh beban. Nah, karena tadi beban lebih besar dari pendapatan, maka kegiatan operasional itu mengalami defisit. Lalu selanjutnya ada kegiatan non-operasional. Nah, jadi kegiatan non-operasional ini terdiri dari pendapatan pelepasan aset non-lancar dan beban pelepasan aset non-lancar, pendapatan dari kegiatan non-operasional lainnya, dan beban dari kegiatan non-operasional lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pendapatan dan beban dari pelepasan aset non-lancar dan juga kegiatan non-operasional lainnya,
maka kita akan mengetahui surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional atau surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Nah, setelah mengetahui ini, kita melanjutkan dengan unsur pos luar biasa. Nah, karena di sini tidak ada pos luar biasa, kita bisa langsung menghitung surplus atau defisit LO dengan cara menjumlahkan surplus defisit dari kegiatan operasional yang tadi dengan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengalami defisit pada periode 31 Desember tahun 2020 dan 31 Desember pada tahun 2019. Sekian dari saya, contoh penerapan laporan operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.